Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengecek LCD touchscreen sebelum nantinya kita pasang ke frame atau tulang tengah di tanganku ini HP Samsung A02s guys ya. Ini akan kita lem LCD touchscreen-nya. Namun di sini yang mesti kita cek dulu ada beberapa hal sebelum nantinya kita mengelemnya. Kita pastikan dulu bener-bener ini udah safe, udah fix, barulah kita lem guys ya. Jangan sampai nantinya pas udah kita lem, kita nggak ngecek terjadinya, misalkan terjadi apa gitu kan, misalkan touchscreen yang nggak berfungsi di daerah tertentu, ya kerja dua kali lagi dong kita ya, buka lemnya yang sudah mengering ya ribet lagi. Dan juga kalau misalkan masih segel, barang baru datang kita tes, itu masih garansi, masih bisa dibalikin guys ya. Nah tapi kalau kita udah mengelemnya, segel otomatis rusak, garansi hilang kayak gitu, nggak bisa diapa-apain lagi, itu sudah resiko kita. Tapi kalau barang baru datang langsung kita cek dan misalkan ada kendala, itu bisa diretur. Makanya di sini kita akan mengeceknya terlebih dahulu sebelum nantinya kita lem. Nah, yang pertama adalah kita akan mengecek LCD-nya. Kalau LCD-nya ini sih gampang aja ya. Nah, tinggal kita lihat saja secara seksama kayak gini, kita ubah tampilannya kayak gini ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan ada bercak-bercak atau ada noda-noda, itu akan jelas kelihatan ya. Dan juga yang mesti kita cek adalah touchscreen-nya ya. Nah, kalau touchscreen ini kita main-mainkan aja kayak gini, cuma lama ya. Untuk HP Samsung itu sendiri, itu ada kode dial HP Samsung A02s ini, bintang pagar lagi, 88 pagar bintang. Kita tunggu saja, maka akan dibawa masuk ke, oh masih loading, kita tunggu aja. Nah, item test atau pengecekan fungsi-fungsi fitur yang ada pada HP ini. Ya, oke, di sini kita akan mencari touchscreen ya. Coba kita cek. Nah, touch panel edge. Nah, untuk Samsung A02s ini, nah, kayak gitu. Jadi nanti kalau dia terkembali sendiri, itu menandakan bahwa touchscreen-nya berfungsi sendiri. Ya, berfungsi semua maksudnya ya. Oke, berfungsi semua, bukan berfungsi sendiri. Berfungsi semua. Jadi nanti kalau dia kembali sendiri setelah kita mengecek ini, ya setelah selesai mengecek ini, berarti touchscreen-nya berfungsi semua, tidak ada yang tidak berfungsi. Dan juga misalkan terjadinya ghost touch atau kesentuh-sentuh sendiri, biasanya akan kelihatan nih di sini ya. Nah, oke, itu akan kelihatan misalkan garis gitu aja padahal nggak kita sentuh, itu ghost touch guys ya. Nah, ghost touch. Nah, ini tidak ya. Coba. Oke. Coba. Nah, kembali sendiri maksudku seperti itu. Nah, kalau dia kembali sendiri, itu menandakan bahwasanya touchscreen-nya berfungsi semua ya. Nah, di sini LCM atau pengecekan LCD. Nah, ini lebih akurat lagi ya. Sebenarnya seperti kataku tadi, kalau pengecekan LCD ini lewat gambar wallpaper atau kita ubah-ubah tampilannya, itu akan kelihatan kalau ada noda-noda guys ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan di sini tidak ada noda-noda. Dan juga kita akan tahu nih kualitas LCD lewat warna yang ditampilkan. Semakin bagus, cerah dan terang warna yang ditampilkan, maka semakin bagus pula gambar yang dihasilkan oleh LCD ini ya. Ini kita bisa lihat bagus-bagus saja ya. Ini warna merah ya, warna merah, warna hijau, dan kita tidak melihat noda-noda, kita tidak melihat bayangan atau shadow atau bercak, tidak ada. Dan tidak ada cahaya yang terang di daerah tertentu pada LCD-nya, aman ya. Nah, itulah pengecekan LCD dan touchscreen. Oke, di sini coba warna hitam. Nah, pas. Nah, di sini guys, itulah yang mesti kita cek dan paling penting, LCD itu sendiri, touchscreen itu sendiri. Nah, kemudian di sini yang sering terdampak ketika kita ganti LCD touchscreen itu adalah proximity sensor. Di sini langsung saja Bang, saya akan mengetes menelpon ya. Kita akan tes nelpon. Jadi kalau sensor ketutup itu, kalau kita nelpon layarnya otomatis mati. Itu sungguh sangat meribetkan kalau kita nelpon call center. Bilangnya tekan 1 untuk berbicara dengan customer service kami. Bagaimana kita mau tekan 1 sementara layarnya mati, padam. Ya coba kita telepon dulu.
Ya, kita lihat apakah sensornya ketutup atau tidak. Ini kita cek dulu. Ini saya sudah taruh kartu di dalam. Oke, coba kita angkat. Nah, sensornya nggak ketutup ya, aman ya. Biasanya kalau sudah diangkat kayak gini tuh, ya kalau sensor ketutup dia akan mati layar LCD-nya. Pun di sini sensornya nggak aktif juga tuh ya. Nah, biasanya kalau normal sensor itu kalau kita dekatkan tangan kita matikan dulu. Kalau kita dekatkan tangan kita, dia mati layarnya. Kalau kita jauhkan tangan kita, dia hidup layarnya. Tapi ini ya sepertinya nggak aktif sensornya, tapi nggak apa-apa. Intinya bagaimana caranya ketika kita ganti LCD touchscreen itu sensornya nggak ketutup. Itu intinya. Masalah berfungsi dan tidaknya, ya itu kan mungkin dari pengaturan, bukan dari LCD-nya ya. Coba di sini kita tes nelpon lagi. Saya akan mencoba mengangkat LCD-nya. Sensor ada di dalam sini, ya di sini, di casing ini. Ini tidak mengganggu ya LCD-nya ya. Nah, itu tidak mengganggu ya. Coba kita jawab. Nah, kita jawab. Coba kita tutup sensornya dan ternyata perhatikan. Nah, bukan pengaruh dari LCD, sensornya itu nggak aktif. Mungkin nanti kita cek ke pengaturan guys ya. Intinya di sini sensornya nggak ketutup ya. Oke, di sini udah ya LCD touchscreen, sensor dan apalagi brightness. Nah, kalau brightness atau kecerahannya bisa dimainkan dan juga ya tampilan fisik. Nah, tampilan fisik ini kalau kita lihat presisi aja tuh ya. Nah, ketebalannya sama dengan yang ori pabrik sehingga tidak ada cahaya yang bocor dari pinggir kiri kanannya itu. Ya, kalau udah dicek kayak gini, LCD-nya oke, touchscreen-nya oke, sensornya nggak ketutup, brightness-nya atau kecerahannya main juga, karena itu sangat penting sekali guys ya. Kalau kecerahan nggak main atau kontras nggak main, karena ada beberapa LCD HP yang dijual di pasaran, kontrasnya atau kecerahannya nggak bisa diatur sehingga dia mengambil di pertengahan dan nggak gelap juga nggak terang. Tapi kalau di tempat yang gelap sama sekali kayak malam hari itu sakit mata kita guys ya, walaupun dia mengambil di pertengahan untuk pencahayaannya. Nah, tapi di sini aman-aman saja tuh ya, bisa diatur dan ya sensornya nggak ketutup, tampilan fisiknya oke. Sebelum saya akhiri video ini guys, ini saya skip tadi, ini saya mencoba mengencangkan bautnya ini guys ya. Ini kita pasang dulu ini guys. Nah, ini udah kita kencangkan bautnya. Dan di sini kelupaan tadi untuk mengecek chargernya guys ya, karena untuk HP Samsung A02s ini sendiri konektor chargernya, kabel fleksibelnya ngikut di LCD ini guys ya. Nah, ada juga HP dan ya banyak HP tentunya itu tidak menggunakan kabel yang ikut dengan LCD, namun beda dengan Samsung A02s ini dan juga HP A03s kurang lebih saja sama ya, chargernya ngikut di sini guys ya, di kabel fleksibel LCD-nya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita harus mengecek chargernya apakah bisa di charger apa tidak ya. Nah, oke, sebenarnya sudah aku charger sih ini dan dayanya sudah masuk ya, tapi di video ini saya perlihatkan lagi dan kita lihat. Nah, ternyata mau mencharger dan untuk presentasi chargernya ini mau naik ya. Karena sebelum rekaman video ini pun saya udah mencoba menchargernya. Dan juga ini ngikut mikrofon ya. Kalau kita nelpon, jadi di belakang sini ada papan PCB kecil. Itu sebagai mikrofon juga, maksudnya mic-nya ada di sini, ikut di kabel fleksibel LCD-nya ini ya. Kita harus mengecek juga. Tadi sudah kita tes nelpon kan? Ya udah kita nelpon lagi aja. Dan juga di sini guys ya sensornya. Di sini ternyata tadi kurang rapet. Pas kita bautin sensornya mau rapet. Ternyata sensornya itu menggunakan kabel fleksibel juga yang dikoneksikan ke mesinnya ini. Nah, ini kan udah rapet. Kita coba sekaligus ya. Ternyata sensornya ya nantilah teman-teman akan tahu. Coba kita tes nelpon lagi. Yang pertama kita ngecek mikrofonnya ya, baru kita ke sensornya. Oke, di sini coba kita angkat. Nah, coba deh kita speaker di sini. Kalau keluar suara, nah berarti mikrofonnya aman ya. Tes, 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 tes. Nah, keluar, aduh kenapa langsung dimatiin. Keluar suara dari HP ku ini berarti mikrofonnya aman ya. Nah,
kabel fleksibel mikrofonnya pun ikut di LCD itu ya. Satu set mikrofon dan charger ikut di kabel fleksibel LCD-nya ya. Coba kita tes nelpon lagi, sensornya belum kecek tadi, udah mati. Ya, coba kita angkat dan kita lihat sensornya, dan ternyata sensornya aktif guys ya. Ternyata tadi ya saya kurang teliti pas saya rapetkan bautnya di sini ya, sehingga kabel fleksibelnya bisa terkonek sama mesinnya ini, bisa presisi atau bisa rapet. Nah, sensornya ternyata aman dan tidak tertutup dan berfungsi, bukan dari pengaturan guys ya. Oke, sampai di sini saya akhiri video ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen guys ya. Intinya di sini yang harus kita cek LCD touchscreen proximity sensor, brightness atau kecerahan dan tampilan fisiknya ya. Kalau sudah seperti ini tinggal kita lem aja guys ya. Dan untuk video pengelemannya nanti linknya aku taruh di deskripsi video pengeleman LCD touchscreen ini. Saya akhiri, saya John itu. See you the next video my brotherku.